Habib Bahar dijemput lagi di penjara, katanya meresahkan masyarakat. Catat ini. Demi Allah, yang meresahkan masyarakat itu bukan Habib Bahar. HBS ditangkap atau dibawa oleh aparat kepolisian di tengah malam. Saya langsung teringat dengan KPU. Ketika KPU mengumumkan kemenangan pemilu. Ketika Partai Komunis Indonesia PKI, bejat laknat keparat biadab, yang membawa dan menangkap jenderal-jenderal TNI di negeri ini, itu tengah malam, saudara. Pengambilan darah atau suntikan ini berbahaya buat Habib. Kita takutnya Habib bakal diracun atau apa, kita takut, kita khawatir karena kami tidak ada di situ. Kalian mengambil darah Habib Bahar diam-diam tanpa sepengetahuan kami. Esokan harinya tiba-tiba kami dikagetkan lagi dengan kabar bahwa Habib Bahar dipindahkan ke Lapas Batu, Nusa Kambangan. Pejabat-pejabat sekarang, pemerintah sekarang, mereka bukan berkorban demi rakyat, mereka bukan berjuang demi rakyat, tapi rakyat yang mereka korbankan, negara yang mereka korbankan, orang susah yang mereka korbankan demi kepentingan perut, partai, dan politiknya. Oleh karena itu saya tanya, lawan apa biarkan? Lawan apa biarkan? Lawan apa biarkan? Saudara-saudara, saya baru tadi sore keluar dari penjara. Baru tadi sore saya keluar dari penjara. Tapi saya telah bersumpah ketika di pengadilan Bandung bahwasanya saya, Bahar bin Smith, bersumpah ketika itu di hadapan para hakim, di hadapan para jaksa, di hadapan para pengacara, di hadapan para seluruh hadirin yang hadir. Saya bersumpah, saya, Bahar bin Ali bin Smith, bersumpah demi Allah, selama kedua mata saya masih terbuka untuk melihat kemungkaran, melihat penderitaan rakyat, melihat kesusahan rakyat, maka selama itu tidak ada satupun yang bisa menggugah mulut saya. Malam hari ini juga saya balik ke lapas. Siap. Ya, Malam ini saya balik ke lapas. sama saya satu mobil. Siap. Ya, mari. Kita ngerokok sebatang dulu kalau enggak. Kita dengan tim akan ada tiga waktu, nanti kita ngobrol. Saya ngerokok dulu sebatang. Saya minta dengan hormat. Iya, saya juga. Saya mau serahkan, bukannya menyerahkan diri. Saya ikut ke lapas. Ya, nanti Saya nggak bakal kabur, nggak bakal lari. kesempatan di Jadi pengacara saya nggak bakal lari. Bapak Pak Kasat ikut saya ke dalam, ngerokok sebatang sama saya. Siapin mobilnya Bapak di sini. Pergi sama saya bareng aja. kita tim. Saya yang jamin. Saya bertanggung jawab di lapangan penuh. Saya hargai Habib karena kita sudah sama-sama kenal. Makanya kan Bapak kemarin Karena kan kita sebagai sudah tamu. sama-sama saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya istri daripada Habib Bahar bin Smith dan juga mewakili keluarga daripada Habib Bahar ingin menyampaikan kronologis kejadian penangkapan Habib Bahar. Habib Bahar ditangkap dan dijemput oleh tim dari kepolisian, Kementerian Hukum dan HAM, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan pada hari Selasa malam sekitar pukul 02.00. Habib Bahar dijemput dengan cara yang sangat-sangat berlebihan, dengan dijemput oleh polisi bersenjata lengkap dengan mengenakan mobil yang sangat banyak pada saat itu, ada puluhan mobil. Dan Habib Bahar pada saat itu ingin meminta izin untuk berpamitan kepada saya, istrinya, dan juga orang tuanya. Itu tidak diperbolehkan, sama sekali tidak diperbolehkan untuk pamit. Ini kenapa gitu loh, sampai mereka terburu-buru untuk membawa Habib Bahar. Padahal wajar kalau memang Habib Bahar mau pamit, itu wajar. Pamit ke orang tuanya dulu atau pamit ke istrinya itu wajar, tapi tidak diperbolehkan sama sekali. Akhirnya keesokan harinya saya dan juga mertua dan juga tim pengacara mendatangi Lapas Gunung Sindur untuk
ingin melihat kondisi daripada Habib Bahar, karena kami tahu Habib Bahar kondisinya sedang tidak baik, kondisinya sedang tidak sehat. Habib Bahar sedang sakit juga, ada sakit lambung juga, kemarin sempat dirawat di RSUD Cibinong. Makanya kami khawatir dan ingin melihat langsung kondisi Habib Bahar. Tapi sayangnya kami tidak diperbolehkan masuk oleh pihak lapasnya, tidak diperbolehkan masuk sama sekali. Katanya belum ada perintah daripada atasannya, padahal kita bicara mengenai kemanusiaan aja. Orang tua ingin membesuk anaknya itu tidak diperbolehkan. Kalau saya bisa ketemu Habib Bahar dan memastikan beliau sehat, saya akan pulang. Kita Saya ajak akan Umat ajak pulang. Umat pulang. Pulang, udah. Ini lagi ke sini banyak. Wallahi demi Allah. Ini jadi saya ini. Ramadan nih. Saya hanya ingin memastikan beliau sehat. Udah itu aja. Itu loh. Fair saya pulang bener. Orang tua ingin melihat kondisi anaknya itu tidak diperbolehkan sama sekali. Akhirnya kami tunggu lumayan lama, sekitar 12 jam kami tunggu hingga kami punya akses untuk masuk dan diperbolehkan untuk melihat Habib Bahar. Dan di situ kami bertemu Habib Bahar. Alhamdulillah kondisi Habib sehat, kondisi Habib tidak ada yang perlu kami khawatirkan pada saat itu. Tapi justru yang kami khawatirkan itu proses pengambilan darah Habib Bahar. Ya, Habib Bahar ini sempat diperiksa kesehatannya dan sempat diambil juga darahnya. Itu sangat-sangat mengkhawatirkan kami pihak keluarga, karena memang kami dan juga pengacara tidak diberitahukan, tidak ada pemberitahuan mengenai pengambilan darah, dan kami tidak ada di situ pada saat pengambilan Habib Bahar diambil darahnya. Kami tidak ada di tempat itu gitu loh. Dan kami menyayangkan, kami takutnya, kami khawatirnya ini ada proses ini terjadi hal-hal sabotase yang mungkin bisa membahayakan kondisi daripada Habib Bahar. Itu yang saya khawatirkan, karena memang ini pengambilan darah ini kita tidak tahu ini pengambilan darah apa, dan juga kita tidak tahu ini suntikan apa yang dimasukin di tubuh Habib Bahar ini. Kami tidak tahu, kami khawatir, kami takut ini pengambilan darah atau suntikan ini berbahaya buat Habib. Kita takutnya Habib bakal diracun atau apa, kita takut, kita khawatir, karena kami tidak ada di situ. Kalian mengambil darah Habib Bahar diam-diam tanpa sepengetahuan kami, dan kami pun tahu itu lewat foto yang beredar gitu. Akhirnya kemudian keesokan harinya tiba-tiba kami dikagetkan lagi dengan kabar bahwa Habib Bahar dipindahkan ke Lapas Batu Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Kami kaget, kami di situ shock, karena memang pada saat pertemuan kami dengan Habib Bahar malam itu kami sempat menanyakan kepada pihak lapasnya mengenai pembesukan, apakah kami bisa besuk lagi besoknya, keesokan harinya. Tapi mereka bilang Habib belum bisa dibesuk karena memang Habib lagi menjalani proses karantina selama 6 hari, dan itu dilakukan di Lapas Gunung Sindur. Habib Bahar dijemput lagi di penjara, katanya meresahkan masyarakat. Catat ini, demi Allah yang meresahkan masyarakat itu bukan Habib Bahar. Demi Allah yang meresahkan masyarakat itu adalah BPJS-nya naik. Masyarakat, coba perhatikan sekelilingmu, coba perhatikan, baik di media sosial ataupun di dunia nyata. Perhatikan, mereka semua kesruh, carut marut, ekonomi, perdagangan, sosial, politik, mereka carut marut bukan karena Habib Bahar. Perekonomian merosot bukan karena Habib Bahar. Masyarakat resah bukan karena Habib Bahar. Masyarakat resah ini karena BPJS-nya naik, masa depannya nggak jelas, ya, amanahnya dikhianati oleh rezimnya, oleh DPR-nya, bukan oleh Habib Bahar. Habib Bahar meresahkan, enggak. Yang ngomong gitu tuh munafik itu. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara, banyak masuk pertanyaan ke saya. Bagaimana pendapat Ustadz Maher Tuwailibi tentang ditangkapnya HBS di tengah malam? Bagaimana pandangan Ustadz melihat hal ini? Saudara, kalau saya jawab pertanyaan ini dengan pendapat saya pribadi, saya jawab jujur apa adanya, yang ada nanti ujung-ujungnya saya juga ketangkap, saya juga keciduk, saudara. Karena ini zaman fitnah, zaman dimana para dai, para aktivis dakwah, para kiai dan para habaib gampang untuk diciduk, menciduk, ditangkap dan sebagainya. Sederhana,
Ketika saya melihat kabar berita viral HBS ditangkap atau dibawa oleh aparat kepolisian di tengah malam, saya langsung teringat dengan KPU. Ketika KPU mengumumkan kemenangan pemilu pasangan Joko Widodo Ma'ruf Amin juga di tengah malam, saudara. Saya juga langsung teringat ketika Partai Komunis Indonesia PKI bejat laknat keparat biadab yang membawa dan menangkap jenderal-jenderal TNI di negeri ini itu tengah malam, saudara. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab wal ilmu indallah. Allahul musta'an. Bagaimana pendapat Ustaz Mahir At-Tuwaili di HBS dibawa ke Nusa Kambangan, dipindahkan ke Nusa Kambangan? Tak banyak saya berharap. Saya hanya minta kepada Allah Jalla wa'ala, Zat yang Maha Kuasa dan yang Maha Perkasa, semoga lewat asbab HBS di Nusa Kambangan, saudara, banyaklah para narapidana yang taubatan nasuha dan belajar ilmu agama lewat beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk dan hidayah kepada para narapidana yang ada di Nusa Kambangan untuk bertobat dan kembali ke jalan Allah. Kemudian mereka menjadi orang soleh, mereka sholat malam dan berdoa angkat tangan, ya Allah, berikan kami pemimpin yang beriman, soleh, bermartabat, terhormat dan adil, ya Allah. Gantikan bagi kami pemimpin-pemimpin yang zalim, pemimpin yang bejat keparat, ya Allah. Dengan itu doa mereka dikabul, karena doa adalah senjata orang-orang beriman. Saya Mahir At-Tuwaili, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.